Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 3. Dalam sidang pertama BPUPKI, Muhammad Yamin menyatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Dengan kedalaman ilmu dan pemikiran serta kesadaran akan nilai kebangsaan, para pendiri negara menyepakati dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dijadikan sebagai konstitusi negara atau hukum dasar negara. Tata penyelenggaraan negara dan bernegara harus didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya konstitusi mestilah dimulai sejak dini. Maka pada bab ini kita secara bersama-sama akan mempelajari lebih jauh tentang kesadaran konstitusi atau kesadaran berkonstitusi. Bagian pertama, bagian A dari bab 3 ini kita mempelajari tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa yang dimaksud dengan konstitusi? Yang berarti Undang-Undang Dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Menurut seorang sarjana hukum ECS Wade, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jimli As-Siddiqi, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan belum memiliki undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi. Menunjuk buku konstitusi dan konstitusionalisme karangan Zimli Asidik disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPU PKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Nah, dalam masa persidangan kedua tersebut dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri dari Wongso Negoro, R. Soekarjo, A. Maramis, Panji Singgi, dan A dan H. Gus Salim dan Sukiman. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lembaga negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jaja Niningrat, Salim, Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli tahun 1945, BPU PKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pertanyaan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pada pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli tahun 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Supomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPU PKI tanggal 16 Juli tahun 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas Panitia BPU PKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menggantikan BPU PKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. Mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Lalu kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.
Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua PPUPKI. 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. B. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan perumusan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Lalu bagian D, pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Demikian bagian B. Bagian A,